Fenomena pemain keturunan Eropa yang berbondong-bondong membela timnas Indonesia menjadi sorotan dari media Korea Selatan. Terbaru, media asal Korea itu merasa keheranan lantaran pemain-pemain asal Eropa tersebut akhirnya bersedia gabung ke timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia memang tengah mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak lantaran gebrakan yang mereka lakukan. Dari segi prestasi, skuad Garuda sedang mengalami perkembangan yang cukup signifikan ketika berbicara kiprah mereka di kualifikasi Piala Dunia. Terbaru, pasukan Shin Tae-yong mampu menahan imbang dua tim raksasa Asia yakni Arab Saudi dan Australia dalam dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu sekaligus menasbihkan timnas Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang belum pernah kalah dalam dua laga pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Maka dari itu, untuk sementara waktu timnas Indonesia berhak menempati posisi keempat klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 atau zona aman untuk lolos ke babak selanjutnya. Bukan cuma berbicara tentang prestasi, para pemain timnas Indonesia saat ini juga menuai perbincangan lantaran banyak memanfaatkan penggawa keturunan Eropa. Terdapat pro dan kontra terkait fenomena naturalisasi yang dalam beberapa waktu terakhir masif dilakukan oleh timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Kendati demikian, langkah tersebut justru mampu mendongkrak prestasi sekaligus menjadikan timnas Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan di level Asia. Di sisi lain, fenomena banyaknya pemain keturunan Eropa yang mulai berminat bela timnas Indonesia mendapat tanggapan dari media asal Korea Selatan. Melalui sebuah artikel yang dirilis Minggu, 22 September 2024, MK Sports menyoroti skuad timnas Indonesia yang memainkan 11 pemain keturunan Eropa di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Dua pertandingan sebelumnya, kualifikasi Piala Dunia, melibatkan 11 pemain kelahiran Belanda dan Belgia, dirilis MK Sports. Jika kita memperluas cakupannya ke 12 bulan terakhir, ada 2 orang Eropa lagi yang lahir di Spanyol dan negara lain. Selanjutnya, media ternama asal Korea Selatan tersebut bahkan merasa heran karena pemain Eropa tersebut akhirnya mau bergabung ke timnas Indonesia setelah dilatih Shin Tae-yong. Sebagai informasi, kiprah Shin Tae-yong sebagai pelatih kelas dunia tak perlu diragukan lagi. Salah satu pencapaian impresifnya ialah pernah bawa Korsel kandaskan juara dunia Jerman. Mungkin faktor inilah yang membuat pemain keturunan Eropa khususnya Belanda pada akhirnya memilih timnas Indonesia sebagai karir internasionalnya. Kebanyakan dari mereka memilih tim nasional sepak bola Indonesia setelah pelatih Shin Tae-yong mengambil alih, tulis MK Sports, Minggu, 22 September 2024. MK Sports menambahkan kalau Shin Tae-yong berhasil meyakinkan pemain tersebut untuk bisa membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Mereka melepaskan paspor Belanda, Belgia, dan Spanyol untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pelatih Shin Tae-yong memberinya keyakinan mampu memimpin tim melewati babak penyisihan Piala Dunia 2026. Tutupnya. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan kembali berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu melawan Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Naturalisasi pemain timnas Indonesia yang dilakukan oleh PSSI terbukti memberikan dampak yang positif. Dengan hadirnya pemain naturalisasi, saat ini kualitas timnas Indonesia semakin berkembang positif. Terbukti, skuad Garuda telah banyak meraih sejumlah prestasi membanggakan. Lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan salah satu contoh paling menonjol. Bahkan, saat ini timnas Indonesia sedang berjuang habis-habisan di round ketiga. Melihat keberhasilan ini, PSSI lantas semakin gencar mencari tambahan pemain keturunan untuk memperkuat tim merah putih. Menjelang laga pertama putaran ketiga, timnas Indonesia sendiri memberikan kejutan besar dengan penampilan Martin Paes.
Kiper FC Dallas tersebut diketahui menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia saat berhadapan dengan Arab Saudi. Kini, sudah ada 2 nama pemain keturunan baru yang bakal ikut membela timnas Garuda, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reyes. Melihat datangnya 2 pemain baru, para supporter tanah air tentu menyambut dengan gembira. Namun, sepertinya timnas Indonesia akan kembali mendapatkan kabar gembira. Baru-baru ini, salah satu orang dalam PSSI, Arya Sinulinga, memberikan bocoran soal kemungkinan pemain tambahan lainnya. Selain Mads Hilgers dan Eliano Reyes, PSSI beri kode keras jika mereka akan kembali merekrut pemain keturunan baru ke timnas Indonesia. Hamka Hamzah hadir sebagai tamu. Pada kesempatan tersebut, keduanya sempat menyinggung soal tambahan pemain keturunan baru. Saya mau tanya satu Pak, apa ada lagi yang dinaturalisasi pemain keturunan kita, yang posisi di gelandang serang dan juga penyerang? Tanyanya Exco PSSI. Meski sempat terlihat menimang-nimang jawabannya, Arya Sinulinga pada akhirnya mengungkap satu hal luar biasa. Menurutnya kemungkinan hadirnya striker atau pemain gelandang serang bisa membantu Shin Tae-yong. Bisa aja, ungkap Arya Sinulinga. Lebih lanjut, orang dalam PSSI itu menjelaskan jika ada beberapa pemain yang proses naturalisasinya berat. Memang ada nama-nama, bisa agak berat tuh. Karena masih proses panjang itu, kita, PSSI, juga ya udahlah deh entar dulu deh. Ucap Exco PSSI. Tapi ada yang memang kita lihat, masih ada yang bisa kita ajak ngobrol, diskusi, 1 atau 2 kali ya, ujar Arya. Sementara, tangan kanan Erick Thohir tersebut juga menjelaskan bahwa pada bulan November 2024 mendatang pemain naturalisasi baru akan bergabung. Tapi ya, memang belum bisa memenuhi semua kebutuhan, tapi bisa mengimbangi nanti, kata Exco PSSI. Paling nggak kalau dia kita proses nanti Oktober, misalnya ada peluang seperti itu, mungkin November, ada lagi yang bisa kita mainkan lagi, pungkasnya. Sementara itu, belum diketahui siapa calon pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi PSSI pada bulan November mendatang itu. Sejak ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, timnas Indonesia saat ini terus menunjukkan progres peningkatan baik dari segi permainan maupun materi pemain. Shin Tae-yong bersama dengan PSSI terus berusaha meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan berbagai cara. Salah satu cara yang cukup berdampak positif meningkatkan kualitas timnas Indonesia adalah dengan melakukan program naturalisasi. Program naturalisasi di dalam tubuh timnas Indonesia sendiri bukanlah suatu hal yang asing. PSSI memang sudah sejak lama mulai menaturalisasi sejumlah pemain untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebut saja nama-nama seperti Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, Ezra Walian, Mark Klok, hingga Stefano Lillipali pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Bahkan, kini timnas Indonesia pun dihuni oleh mayoritas pemain keturunan yang sudah melewati proses naturalisasi menjadi seorang WNI. Sejumlah talenta muda berbakat yang memiliki darah keturunan Indonesia seperti Justin Hubner, Nathan Choaon, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk menghiasi skuad Garuda. Bukan itu saja, pemain-pemain berpengalaman seperti Jai Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Kelvin Verdong, hingga Sandy Walsh pun menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia saat ini. Tak berhenti di situ, PSSI dan ST pun kabarnya masih terus berburu pemain berdarah Indonesia untuk bisa dinaturalisasi. Hal itu terlihat dari 2 nama pemain berdarah Belanda Indonesia yakni Mads Hilgers dan Eliano Reyes yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi menjadi seorang WNI. Tapi ternyata, di balik banyaknya nama pemain yang memutuskan untuk merubah kewarganegaraan mereka demi membela timnas Indonesia, KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda ternyata pernah buka suara. Saat itu, Sekretaris Jenderal KNVB,
Gijs de Jong, pernah menanggapi kabar soal PSSI yang banyak menaturalisasi pemain asal Belanda. Momen itu terjadi saat Gijs de Jong hadir pada acara Oranje Indonesia Festival pada bulan September tahun 2022 lalu. Meski dirinya tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, namun de Jong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda. Mark Klok salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus tapi jangan banyak-banyak, ucap Gijs de Jong. Ya tentu itu hal bagus, tapi jangan banyak-banyak, tutupnya.